Ya baik, bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau pustaka standar. Standar library. Pada modul kali ini kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan pengguna modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekitar tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program Event Drive. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme Event Drive. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme Event Drive pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event log dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event tertentu terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer client, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP serta HTTP server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim mulai dari port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikut kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js fasilitas mekanisme event drive memulai kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs readString akan memicu event open ketika satu file dibuka untuk membaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Ya baik, di sini saya sudah membuat file dengan nama eventemitter.js. Kita langsung saja
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter di dalam menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi headline. Dengan demikian menggunakan on di atas digunakan menggunakan kode berikut. Kita ganti on menggunakan Ctrl S. Oke, untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh untuk memicu terjadinya event melalui event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. Obj titik emit buka kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turun menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Mari kita lihat kesalahannya. Kalau sudah begini coba kita Ctrl S.
blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronis. Sedangkan dalam metode non-block I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronis. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan blok I/O berikut ini. Membuat file dengan nama pada metode blocking I/O seperti di layar. Perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan contoh kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Ya, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setJump. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setJump merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-block I/O. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan dua versi, yaitu versi unblocking I/O, versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking
I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronus. Sebagai contoh untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan mengganti fungsi fs read file sync. Perhatikan contoh di layar. Kita lanjut, kita jalankan. Ya, jika ingin menggunakan metode non-block I/O, maka kita dapat memanggil method fs.readFileSync. Perhatikan contoh berikut. Fungsi callback. Berikut kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handle banyak diimplementasi menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan di layar.
Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek service. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau on-mount function. Dengan demikian, kode di layar ini ditulis sebagai berikut.